Surah Al-Fatihah diturunkan di Makkah. Ia mengandungi 7 ayat, 29 kalimat, dan 143 huruf. Al-Fatihah bermakna yang memulakan ataupun pendahuluan. Di dalam surat Al-Fatihah mengandungi tajuk-tajuk penting di dalam Al-Quran, di mana dalam keseluruhan Al-Quran boleh kita ringkaskan mengandungi 3 perkara. Yang pertama soal akidah, yang kedua syariah, dan yang ketiga sejarah. Ketiga-tiga tajuk ini dimuat di dalam surah Al-Fatihah. Ini dalam istilah balaghah disebut sebagai batik bara'atul istihlal, yaitu di dalam mukadimah sudah menyentuh tajuk-tajuk yang akan dibicarakan. Pemberita-pemberita TV ataupun radio sebenarnya ikut cara Al-Quran ini, di mana dalam mukadimah mereka sudah menyentuh berita ringkas. Mari kita rungkai 3 perkara kandungan surah Al-Fatihah. Kita lihat apa yang ada di dalam surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Huraiannya beserta dengan nama Allah yang Maha Rahman lagi Maha Rahim. Rahman artinya Maha memberi rahmat di dunia kepada seluruh manusia, sama ada Islam maupun bukan Islam. Bahkan seluruh makhluk di dunia ini mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala Ar-Rahim maknanya Maha memberi rahmat kepada orang-orang mukmin sahaja besok di hari kiamat. Jelasnya, Allah memiliki 100 rahmat, yang satu diberikan di dunia ini kepada semua makhluknya, sementara yang 99 akan diberikan khusus kepada orang-orang yang beriman, yaitu besok di hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim sunat dibaca setiap kali kita memulakan sesuatu yang baik, untuk mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Segala puji ada 4, semuanya milik Allah. Allah memuji Allah, manusia memuji Allah, Allah memuji manusia, dan manusia memuji manusia. Kesemua 4 itu dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh Allah memuji manusia, yaitu Allah berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Artinya, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang-orang yang paling takwa di antara kamu sekalian. Takwa artinya menjalankan perintah Allah serta meninggalkan larangan-larangannya. Salat ke masjid itu amalan bertakwa. Pelakunya dipuji oleh Allah dan diakui orang yang paling mulia. Ingat, pujian itu Allah yang punya. Ini disebabkan hakikatnya kita mampu salat ke masjid itu karena pertolongan Allah, bukan karena kesehatan badan kita. Betapa ramai orang yang lebih sehat tetapi gagal sholat ke masjid. Contoh manusia memuji manusia. Seorang dokter dipuji pesakit yang sudah sehat. Dokter yang dipuji jangan beranggapan memang aku ada kebakaran. Tetapi anggaplah ini semua pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbil Alamin artinya Allah yang punya alam. Alam artinya selain Allah, seperti bumi, langit, dan seisinya. Semua milik Allah. Bahkan harta
yang kita miliki pun juga milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka gunakanlah rezeki Allah yang ada di tangan kita sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahmanir Rahim. Maha pengasih lagi maha penyayang. Horeannya sebagaimana Ar-Rahmanir Rahim yang terkandung di dalam bismillah. Namun di sini saya ingin menambahkan sedikit bahwa termasuk Ar-Rahman Ar-Rahim, Rahman Rahim Allah di dunia ini ialah Allah mengutus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmat kepada seluruh alam. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan kami tidak mengutus kepada engkau Muhammad melainkan menjadi rahmat kepada seluruh alam. Seterusnya, Maliki Yaumiddin. yang menguasai hari pembalasan, hari hisab. Kita sama-sama belum pengalaman dan belum pernah melihat selama ini tentang apa yang berlaku di alam kubur, tentang soalan mungkar nakir, seterusnya suasana di padang mahsyar, dan akhir sekali meniti jejambat. Semua kita belum pernah pengalaman, belum pernah melihat jejambat yang dibentangkan di atas neraka untuk menuju ke surga. Sama ada kita selamat sampai surga atau sebaliknya. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Yunsabus siratu baina dhuhrai jahannam, fa akuna awwala man yajizu." Jejambat ditegakkan di antara dua permukaan jahanam. Kemudian aku, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi orang pertama yang melaluinya. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jisiyya." Maksudnya, tiada di antara kamu melainkan melalui jahanam. Itu merupakan ketetapan Tuhan kamu yang telah diputuskan. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa dan kami tinggalkan orang-orang yang zalim di dalamnya dengan jizyah. Masalah melalui sudah pasti dan muktamad. Dan masalah selamat atau tidak, kita tidak pasti. Kalau takwa selamat, tetapi kalau sebaliknya atau zalim akan sangkut. Sedangkan kita ini kadang-kadang takwa dan juga kadang-kadang kita zalim. Bagaimana suasana kita, keadaan kita besok semasa meniti jejambat? Jawabannya sudah jelas. Ialah kita sangkut tapi selamat, atau selamat tapi sangkut. Walau bagaimanapun, semua itu Allah yang punya kuasa mutlak. Maliki Yaumiddin, Allah yang menguasai hari kiamat. Kalau hubungan kita dengan Allah di dunia ini baik, insya Allah kita akan selamat. Kita teruskan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Ayat yang kelima ini kita ikrar bahwa ibadah kita seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan sebagainya hanya karena Allah, bukan karena yang lain. Selanjutnya, kita mengakui hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Apakah pertolongan yang kita mohon kepada Allah? Yaitu kita mohon pertolongan supaya Ihdinas siratal mustaqim. tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Berikan kami hidayah, jalan yang lurus. Hidayah artinya
kita tahu dan kita sedar. Itu arti hidayah. Berikan kami hidayah, jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu macam mana? صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Artinya, jalan orang-orang yang telah dikuraikan nikmat ke atas mereka, yaitu para nabi, siddiqin, syuhada, dan sholihin. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang dimurkai ke atas mereka, sebagaimana orang-orang kafir. Waladhdallin, dan bukan jalan orang-orang munafik yang sesat. Jadi dalam kesimpulannya, Al-Fatihah kita memuji kepada Allah. Seterusnya kita memohon kepadanya supaya kita diberi keupayaan untuk mengikuti jalan yang lurus, jalan para nabi, para syuhada, dan para sholihin, bukan jalan orang kafir dan bukan jalan orang munafik. Bagaimanakah jalan orang-orang yang beriman, yang mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yaitu akan dihuraikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 1 sehingga ayat yang kelima. Seterusnya ayat yang ke-6 sehingga ayat yang ke-7 menerangkan dan menafsirkan tentang ghairil maghdubi alaihim, yaitu orang-orang kafir. Dan seterusnya daripada ayat yang ke-8 sehingga 13 ayat kemudiannya menerangkan sifat-sifat orang munafik. Mari kita ukur diri kita dengan menggunakan Al-Quran, sama ada kita sudah mendapat hidayah ataupun sebaliknya. Sama-sama kita ikuti sambungan keterangan ini, insya Allah.